Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi Allah kita yang hidup, Allah yang senantiasa menopang kita dengan firman-Nya yang dasar dan kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kembali Tuhan, himpun kami di dalam satu ibadah raya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun ibadah ini kami kerjakan secara online, tapi kami senantiasa yakin bahwa firman-Mu sanggup membuat kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui di dalam Kristus Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Untuk kami boleh masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, sucikan Tuhan keinginan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya darah-Mu yang kudus telah menyucikan kehidupan kami hari ini sampai Maranatha Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau-lah yang membuat perintah kami bercahaya senantiasa Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang disalibkan dan yang bangkit, yang akan menyinari kegelapan kami Tuhan. Di dalam kami berjalan di tengah-tengah dunia Tuhan. Kami percaya karena dengan Engkau Tuhan, kami berani menghadapi segala persoalan. Kami sanggup menghadapi segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sekalipun Tuhan, itu semua buruk Tuhan, sekalipun itu semua bahkan sangat hitam, menghadang, tapi kami percaya bersama Engkau Tuhan, kami sanggup menerobosnya, kami sanggup melompatinya Tuhan bahkan, dan kami tetap menjadikan diri kami Tuhan yang telah Engkau tetapkan di dalam kebenaran firman-Mu adalah orang-orang yang lebih daripada para pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memanggil kami sebagai Israel rohani Tuhan. Juga Engkau telah menetapkan kami menjadi generasi yang unggul Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah generasi yang superior di tengah-tengah mayoritas di Indonesia ini Tuhan. Sebab Roh-Mu yang kudus mendiami kami, menuntun kami dan memberikan hikmat yang dari surga buat setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami akan menjadi orang yang senantiasa naik Tuhan. Kami akan menjadi orang yang senantiasa boleh dilihat bahwa ada Kristus dalam hidup kami. Dan kami lebih sekali lagi daripada para pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Dan setiap kuasa iblis yang akan mencuri kebenaran firman-Mu, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kami sekarang sampai pada saatnya nanti Tuhan Engkau memanggil kami ke dalam satu pesta anak domba Allah. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, yang siap mendengar kita katakan bersama-sama, amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak panjang lebar, saya akan memberikan satu tema pagi hari ini, yaitu menjadi generasi yang unggul. Menjadi generasi yang unggul. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dunia akan melihat Kristus di dalam diri kita. Dunia akan melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dasar dan luar biasa. Amin, saudara. Saudara harus menjadi orang-orang yang dasar, harus menjadi orang-orang yang hebat, harus menjadi orang yang unggul di dalam segala aspek di mana saudara ditempatkan di dalam bidang saudara masing-masing. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat melihat bagaimana bahwa dari dulu sampai sekarang hingga saat ini, saudara, detik ini, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah telah menjadi satu bangsa yang unggul, bangsa yang superior di dalam segala aspek, ya, semua, dan mereka selalu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ya, bagaimana ciptaan-ciptaan mereka kita tahu. Kalau kita juga sekarang ini bisa ada sinar lampu dan sebagainya dan banyak hal dikerjakan dan semua itu diciptakan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang unggul, yang menguasai dunia ini dengan teknologi-teknologi yang modern. Ya. Namun mengapa, saudara? Banyak daripada kita, orang-orang Kristen yang menjadi orang-orang yang inferior. Banyak orang Kristen yang menjadi orang-orang yang rendah di dalam satu kualitas kehidupan mereka. Tidak menjadi pribadi yang unggul.
Padahal kita juga adalah orang-orang yang bukan hanya disertai Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi, tapi kita juga orang-orang pilihan daripada Tuhan sendiri. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel adalah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Sama dengan kita. Apakah ada yang salah di dalam satu ketetapan Allah ini bahwa kalau orang-orang Kristen seperti kita ini menjadi bangsa pilihan seperti bangsa Israel, sementara bangsa Israel menjadi pribadi yang unggul dan kita menjadi pribadi yang inferior? Apa yang ada yang salah dengan Tuhan? Apakah Tuhan Yesus salah memilih saudara dan saya atau memilih orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Nah, mungkinkah kita tidak saya katakan mungkin kita tidak tahu, saudara, apa kunci rahasianya? Mengapa bangsa Israel menjadi pribadi yang unggul? Mengapa bangsa Israel selalu terdepan di dalam satu teknologi? Ya, bagaimana satu hal yang kita mesti mengerti? Atau mungkin kita ini tahu, namun kuncinya, ya, kita abaikan sehingga menjadi rusak, menjadi karatan, tidak berguna. Ya. Kenapa, saudara? Seringkali kita bukan berjalan dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, tapi kita berjalan dengan perasaan, dengan pikiran, dan dengan keinginan diri sendiri. Ini yang dominan di dalam setiap kehidupan manusia. Inilah satu kehidupan manusia yang berdosa, selalu sulit untuk dipimpin oleh Tuhan sendiri. Maka tidak aneh, saudara, kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab, bangsa Israel yang tidak percaya atas pimpinan daripada Tuhan, bagaimana mereka mengalami satu tragedi-tragedi di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka menjadi bangsa yang dibuang. Bagaimana mereka menjadi bangsa yang tidak masuk di dalam satu tanah Kanaan. Di dalam zaman Musa. Saya mau katakan demikian, saudara. Kalau sebuah HP atau komputer ya, bisa mencapai keunggulan seperti yang diinginkan oleh penciptanya, ya, maka si pengguna, kita ini sebagai pengguna harus tahu dan harus mau, bukan hanya tahu. Ya, seperti kuncinya kita tahu, tapi kita nggak mau dipimpin, ya, nggak mau tahu. Ya, harus tahu bagaimana, bukan hanya tahu pedomannya, tapi juga mau bagaimana mengoperasikan satu komputer tersebut. Ya. Nah, setiap daripada komputer tentu punya buku manual. Inilah yang kita juga harus tahu. Komputer akan menjadi satu hal yang berguna dan maksimal dengan keunggulan-keunggulannya jika kita berpedoman pada buku manual. Lah, buku manual kita apa? Yaitu Alkitab, firman Tuhan. Demikian juga kita. Hidup kita, ya, kita punya spek yang sudah ditanamkan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang disertai. Permasalahannya kita tahu nggak menggunakan? Kita tahu nggak kuncinya? Kalau kita tahu kuncinya, tapi mau nggak kita menggunakan kunci tersebut? Kalau tidak, sama, saudara, tidak ada artinya. Inilah yang terjadi banyakkan daripada orang-orang Kristen. Ya. Jadi kunci apa untuk menjadi generasi yang unggul? Ya. Itu sebenarnya sekali lagi kita harus lihat buku manual kita, yaitu Alkitab sebagai firman Tuhan. Karena semua yang ditulis di dalam Alkitab bila kita mengetahuinya dan kita melakukannya itu, maka kita akan menjadi pribadi yang unggul. Dan menjadi pribadi yang unggul kita bisa belajar dari firman Tuhan, yaitu pada kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ya, dikatakan demikian, ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya. Seringkali sampai di sini aja banyak orang Kristen yang ragu. Ketika dikatakan Tuhan Esa, kok berubah menjadi 3? Kita diserang begitu, kita sudah ragu. Ya. Padahal Esa
Yang dimaksud sini adalah satu keberadaan daripada hakikat daripada Allah. Seringkali orang Kristen yang tidak tahu itu, mereka ragu. Atau orang Kristen yang sudah tahu, tapi dengan diserang dengan logika-logika yang sebetulnya justru menunjukkan bahwa ketika kita diragukan tentang bahwa Tuhan itu Allah, Bapa dan Roh Kudus menjadi 3 pribadi, kita menjadi ragu. Berarti Tuhan kita ini ada yang salah ini. 1 kok 3, 3 kok 1. Ya. Maka kita harus mengenal Allah kita. Ya. Ayat 5 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi ini artinya apa? Tuhan harus menjadi yang utama. Dan kemudian dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perbuat. Mau nggak kita memperbuat ini? Ketika kita berbuat nanti apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat 7, kita akan menjadi generasi yang unggul. Dan bahkan ketika ini kita terapkan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita juga akan menjadi generasi yang unggul, bukan generasi yang inferior. Amin. Apa yang diperintahkan Tuhan supaya saudara perbuat? Saudara-saudara perhatikan. Ya, ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kenapa sesuatu firman Tuhan itu yang diajarkan berulang-ulang? Karena sekali lagi saudara, sesuatu yang baik itu nggak bisa saudara langsung mancep di dalam pikiran kita, ya, di dalam hati kita, di dalam keinginan kita. Kenapa? Karena tubuh ini tubuh berdosa. Ya, tubuh berdosa, saudara. Sulit untuk percaya firman Tuhan. Maka itu harus diajar berkali-kali. Ya. Dikatakan demikian, berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan bukan hanya berulang-ulang mengajarkan, tapi juga membicarakannya, saudara. Sekali lagi, kenapa hal-hal yang baik firman Tuhan ini harus kita ajarkan berulang-ulang dan kita bicarakan. Maka saudara jangan menjadi pribadi yang apatis ketika kadang-kadang, oh ada poin yang sama, oh ini saya tahu ini sudah dikhotbahkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Dan saudara tidak mau mendengar dengan serius. Ya. Karena kita ini manusia berdosa. Sesuatu yang baik terus harus kita dengungkan. Seperti gelas, saudara. Kalau hitam pekat, ya kita isi air. Ya. Isi air, gelas ya 3/4, kita isi air 1/4 gelas. Nggak bisa, saudara, langsung itu air itu menjadi putih yang hitam. Ya, agak ada perubahan. Maka harus kita isi terus dengan air-air yang bersih, air yang murni, firman Tuhan. Ya. Dan sampai pada akhirnya yang hitam itu bagaimana keluar, tumpah keluar, dan kita isi terus. Kita isi terus, ya. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Karena kita selalu manusia berdosa, ibarat kita ini seperti air di dalam gelas yang hitam itu. Enggak apa-apa. Memang itulah keberadaan kita. Dan justru itu kita bersyukur bahwa Tuhan, aku ini manusia berdosa. Tuhan, aku ini manusia yang enggak layak. Tuhan, aku ini manusia yang najis. Tuhan, aku manusia yang kotor. Tapi aku bersyukur bahwa aku telah disucikan di dalam Kristus. Jadi jangan dihakimi. Ya, coba saudara kalau 1/3 gelas, ya, yang air murni bersih, terus kemudian saudara tuangi satu cairan yang hitam, nggak usah banyak-banyak, 10 mili aja, itu air sudah berubah, saudara. Nah, inilah maka keberadaan manusia kita. Kita disucikan, kita sudah berjuang minta Roh Kudus untuk hidup kita ini dipimpin, hidup kita ini menjadi orang-orang yang bagaimana menjagai yang dikatakan gitu. Roh Kudus jagai kekudusanku, pikiranku, keinginanku, ya. Tapi perasaanku, ya. Tapi yang terjadi apa, saudara? Ada masalah sedikit fakta yang tidak sesuai dengan kita mungkin ditekan orang-orang, kita menjadi marah. Ada sesuatu yang dari luar sedikit, ya, masuk di dalam kehidupan kita mungkin ditolak orang,
kita menjadi orang yang kecewa. Kita tidak dipuji, kita menjadi orang yang kecewa. Ketika kita ditekan, kita menjadi orang yang minder. Kepercayaan diri kita untuk menjadi pribadi yang unggul harus selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Maka ini ayat yang selanjutnya kalau saudara baca ini semuanya dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, ketika engkau duduk di rumahmu. Wah, artinya bahkan mungkin kalau bisa saya katakan ketika engkau ngantuk-ngantuk gitu ya. Ajar. Berulang-ulang. Ya. Bahkan dikatakan sampai mengikat ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Wow. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Ini menunjukkan Tuhan sudah tahu keberadaan manusia. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah tahu saudara hanyalah orang-orang yang berdosa. Saudara adalah orang-orang yang tidak akan mampu. Saudara adalah orang-orang yang begitu gampang jatuh di dalam satu kesalahan, jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kecemaran, jatuh di dalam pikiran-pikiran yang kotor, jatuh di dalam hati yang tidak murni, tidak tulus, jatuh di dalam keinginan-keinginan yang tidak baik. Tuhan tahu. Makanya itu Tuhan berfirman ini kuncinya. Generasi yang unggul adalah menjadikan Tuhan Yesus yang utama. Firman Tuhan sebagai satu kecintaan. Generasi yang unggul adalah generasi yang taat kepada firman Tuhan. Generasi yang unggul adalah generasi yang setia melakukan firman-Nya. Nah, bagaimana untuk menjadi generasi yang unggul itu tadi? Melalui firman Tuhan di dalam kitab Ulangan kita akan belajar. Yang pertama adalah fokus. Ya, yang ke satu adalah fokus. Fokus kepada siapa? Fokus kepada Kristus, Sang Firman. Tadi dikatakan Kristus harus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Jadi kalau yang menjadi yang utama, fokus kita harus kepada Kristus. Tidak boleh kepada yang lain. Kristus harus menjadi yang utama dan terutama. Kristus tidak tergantikan. Kristus bukan pribadi yang mudah untuk kita singkirkan. Dan terus kemudian kita ganti dengan keuangan kita, finansial kita, keberhasilan kita. Karena kekayaan kita ataupun jabatan kita. Karena kita tahu bahwa semuanya itu pada saatnya akan binasa. Seperti semak belukar yang terbakar api dan menjadi musnah. Tetapi Kristus Sang Firman itu adalah kekal adanya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita fokus kepada Kristus, caranya bagaimana? Berdoa. Berdoa ini satu kata-kata yang sering kali diulang, berdoa lagi. Aku sudah berdoa. Tapi coba kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 20, Saudara. Efesus 3 ayat 18 ya dikatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 katakan, dan dapat mengenal kasih itu, yaitu kasih Kristus, ya, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kristus gak bisa kita logikakan, saudara. Kalau saya punya Allah yang bisa saya logikakan, ya, maka saya nggak menyembah Allah yang saya bisa dilogikakan. Allah kok tiga dan sebagainya. Allah kok jadi manusia dan sebagainya. Ya. Kalau Allah ini bisa kita logikakan, saya menyembah bapak saya, papa saya itu lebih logis, lebih logika. Ya. Nggak bisa, maka dikatakan dan dapat mengenal kasih itu, ini yang diharapkan. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa, jadi Paulus berdoa lagi kepada jemaat Efesus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Kepenuhan Allah itu apa? Ya, yaitu tadi,
betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa dalamnya. Tidak terselami oleh pengetahuan, oleh pikiran kita yang cuma kecil sekali. Ya. Ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara doakan dan atau saudara pikirkan. Seperti yang ternyata ya dari kuasa yang bekerja di dalam diri saudara dan saya. Jadi memahami kasih Kristus, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Ya. Percaya ketika mau berdoa, memahami kasih Kristus ini, bahwa Kristus juga sanggup melakukan itu jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan, dari apa yang saudara pikirkan. Harus percaya itu. Karena apa? Kuasa Allah. Allah yang besar, maha dasar. Itu memang Allah yang kita sembah. Ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa bumi ini hanya sebagai pijakan kakinya. Ya, betapa besarnya Allah kita. Ini yang harus saudara pahami. Siapa Allah yang saudara sembah? Siapa Allah yang saudara jadikan peran pengantara? Siapa Allah yang saudara nyatakan yang menciptakan langit dan bumi? Siapa Allah yang memegang ketetapan-ketetapannya dan dia tidak bisa keluar daripada ketetapan-ketetapannya? Siapa Allah yang begitu setia? Siapa Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa? Siapa Allah yang bisa mengalahkan kuasa maut? Ya. Ini hanya Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Junjungan kita, yang kita tinggikan, yang kita menjadikan hidup kita ini menjadikan dia yang terutama dan utama. Jika anak sudah menggantikan Yesus kedudukannya, jika istri sudah menggantikan Yesus kedudukannya, maka rumah tangga itu akan hancur. Kristus di dalam hierarki harus menjadi yang terutama. Ya. Dalam rumah tangga baru di bawah Kristus itu adalah para suami. Baru istri. Jangan saling mendahului sesama anak Tuhan. Ya. Pegang baik-baik. Jangan pernah melawan otoritas. Ingat kisah di Alkitab. Maka firman Tuhan penting. Bagaimana ketika Harun dan Miriam mau melawan Musa. Tuhan tidak bisa terima itu. Tuhan sudah menetapkan hierarki. Ya. Tapi ingat, laki-laki juga bukan otoritas yang otoriter, di atasnya harus Kristus, maka harus berdasarkan Kristus. Yang B adalah fokus pada tujuan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Ayat 26. Paulus berkata demikian, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Di sini kita belajar Paulus yang seorang rasul di dalam memberitakan Injil, saudara. Ini konteksnya memberitakan Injil. Saudara harus tahu, saya tidak asal comot ayat dan kemudian saya tidak menerangkan. Kalau saya tidak menerangkan ini, maka saudara bisa salah. Oh, ternyata fokus pada tujuan itu ini gitu. Bukan. Ini saya ambil aja. Bagaimana cara kerja, prinsip, strategi Paulus untuk mencapai tujuan pemberitaan Injil. Jadi dikatakan bahwa dia melatih dirinya, bukan sembarang lari. Bukan sembarang memukul. Gitu. Petinju kalau sembarangan lari-lari terus di kering, dia kecapean. Kalau sembarangan memukul, dia akan kehabisan tenaga. Dan pada akhirnya, ya, ketika dia sudah stamina-nya terkuras, otomatis pertahanannya berkurang, saudara. Kepukul sekali, KO. Ya. Maka dia nggak itu. Ya.
Nah, dan juga ada harga yang harus dibayar. Ya, ada harga yang harus dibayar. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan 23, ada harga yang begitu mahal untuk Paulus ini mencapai satu tujuan pemberitaan Injil supaya dia tidak ditolak dan sebagainya. Ada harga yang sangat mahal untuk mencapai tujuannya di dalam pemberitaan Injil. Ya. Dan supaya itu bisa sukses. Dan Paulus adalah orang yang sukses memberitakan Injil. Bagaimana dengan saudara? Sama. Ketika saudara mau mencapai tujuan saudara, yang 5 itu, harus ada harga yang saudara bayar. Waktu, pikiran, tenaga, penguasaan diri, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada harga. Tidak ada yang gratis, saudara. Yang gratis adalah kasih karunia keselamatan yang di dalam Kristus Yesus Tuhan. C. Laksanakan. Ya, laksanakan. Ya. Dengan apa? Dengan bekerja keras, saudara. 2 Timotius 2 ayat 3-4 dikatakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Dengan demikian ia berkenan kepada pemimpinnya, berkenan kepada komandannya. Jadi artinya apa? Harus berjuang. Dan tidak memikirkan hal yang remeh-temeh, saudara. Ya. Jadi seorang prajurit, ya. Kita juga demikian, kalau kita fokus kepada tujuan kita fokus kepada apa yang kita tulis, ya, maka kita juga harus belajar untuk tidak memikirkan hal yang terjadi ketika di dalam satu kita melaksanakan itu, hal yang terjadi. Jangan sampai itu mempengaruhi cara berpikir saudara untuk akhirnya goyah di dalam tujuan saudara. Jangan sampai itu mempengaruhi cara berpikir, cara prinsip saudara untuk saudara mencapai tujuan itu. Karena apa? Karena sepanjang saudara fokus kepada Kristus, ya, saudara kemudian terus percaya kepada firman Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Kristus. Kristus sanggup memberikan bahkan apa yang tidak kita pikirkan, melebihi apa yang kita doakan. Maka kita nggak boleh goyah, itu anggap aja omongan sampah. Ini cara berpikir kita. Kalau kita nggak bisa mengolah itu, buang aja sampah itu di tempat sampah. Jangan kita renungkan. Yang kita renungkan tetap firman Tuhan. Omongan orang nggak jelas, jangan direnungkan. Ya, siang dan malam apalagi. Ya, ini keliru. Ya, kita ini diperintahkan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan untuk merenungkan omongan sampah daripada orang-orang sekitar kita, siapapun itu. Jika omongan itu tidak membangun, itu adalah sampah. Dan saudara kalau tidak bisa mengolah sampah menjadi pupuk di dalam diri saudara untuk memotivasi saudara mencapai tujuan saudara, maka saudara buang aja langsung di tempat sampah. Pokoknya aku percaya Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar lebih daripada dia. Ini yang harus kita nyatakan di dalam diri kita. Karena apa? Ini firman Tuhan inilah yang tadi seperti air murni yang mengisi gelas saudara, air murni yang mengisi hati saudara. Hati saudara terlalu kotor kalau mendengarkan orang-orang seperti itu. Maka nggak ada cara lain. Setiap hari hati saudara harus saudara isi dengan air murni, ya, susu yang murni, yaitu firman Allah. Untuk mengalahkan itu. Untuk saudara tidak menjadi pribadi yang inferior. Untuk tidak saudara menjadi pribadi yang pecundang. Saudara harus menyingkirkan semua sampah-sampah. Siapapun, bahkan pendeta saudara, bahkan orang tua saudara, kalau ngomong sampah, harus dibuang. Ya, jangan ragu. Laksanakan, bagikan siapa? Ya, di dalam 2 Timotius 2 tadi, ya, laksanakan bagikan seorang prajurit. Seorang prajurit tidak mengenal takut, berani menunggu waktu dengan sabar. Ya, waktu dengan sabar, ya, saudara bisa lihat seorang prajurit, ya. Kalau di dalam peperangan, ya, kita lihat
Sebenarnya seorang prajurit harus mengalami penderitaan tekanan ya kalau dalam latihan-latihan. Dan ketika sudah menjadi prajurit, menjadi satu kesatuan, kita diangkat dan kemudian kita disahkan menjadi seorang prajurit. Bagaimana kita mencapai tujuan? Seorang prajurit ya akan menjadikan perkara-perkara besar menjadi kecil. Penghidupan ini sesuatu perkara yang besar. Tapi tadi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia tidak memikirkan kehidupannya, penghidupannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menjadi seorang prajurit untuk berperang di medan peperangan. Supaya dia berkenan kepada komandannya. Supaya dia mencapai kemenangan yang ditetapkan oleh komandannya. Dia tidak memikirkan yang kecil-kecil apalagi. Yang kecil ditiadakan, yang besar dikecilkan. Itu seorang prajurit. Penghidupan keluarganya penting, tapi dia nggak memikirkan itu. Dia memikirkan ketika bertugas apa yang menjadi sasaran, apa yang menjadi tujuan daripada kesatuannya. Tidak ada prajurit yang dilatih ya, kemudian bersungut-sungut ya, nggak ada. Dan seorang prajurit menunggu waktu. Bagaimana dia bersabar, bagaimana dia menunggu dengan sabar perintah dari komandannya. Ya, kalau komandannya belum tembak, dia nggak akan nembak, saudara. Dia bersembunyi di dalam semak-semak, ya toh. Nggak mungkin seorang prajurit ketika bahkan ada ular pun dia akan berkata, "Hei ular!" Nggak mungkin, ya toh. Apalagi cuma digigit semut, ya digigit semut bagaimanapun gatalnya dia nggak boleh bergerak, sabar. Sama, apa yang kita lakukan ketika kita menunggu satu janji Tuhan, kita juga harus sabar. Kita nggak boleh berkata-kata, mana Tuhan janjimu? Mana? Aku sudah 10 tahun menunggu. Kairos, waktu Tuhan. Selalu indah pada waktunya. Dan dia tidak pernah terlambat. Laksanakan bagikan olahragawan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Ya. 2 ayat 5 dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau nggak menurut peraturan olahraga, sudah dieliminasi, misalnya dia doping, ya doping pakai obat kuat, ya dan sebagainya supaya lari kuat, pakai obat apa, nggak bisa. Sama, kita juga harus mengikuti aturan. Seorang olahragawan di dalam pertandingan, ya untuk mencapai tujuan, itu semua juga ada aturan. Generasi yang unggul juga tentu ada aturannya. Untuk mencapai satu tujuan. Apa aturannya? Kita harus menjadi pribadi yang jujur. Kejujuran itu modal utama untuk kita berhasil. Rajin, tanpa menyerah, tanpa kenal menyerah. Itu adalah orang-orang yang akan mencapai sampai garis finish. Dia akan mencapai tujuannya dengan gilang gemilang. Ya. Disitulah dia baru bisa berpesta pora. Alkitab juga mencatat bagaimana kita sebagai seorang petani. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan demikian firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Ya. Artinya apa? Sebagai seorang petani, mental kita yang kita bangun di dalam diri kita untuk kita mencapai tujuan, untuk menjadi generasi yang unggul, kita harus rajin. Dan seorang petani bukan hanya rajin, tapi dia juga punya kesabaran sama. Ya, dia juga punya hitungan waktu kapan dia harus mengolah tanahnya. Bagaimana dia ketika menanamkan padi dan sebagainya. Bagaimana batas-batas daripada air yang mengalir. Airnya seberapa banyak. Pupuknya seberapa banyak, semua ada takarannya. Artinya apa? Memakai hikmat Tuhan. Kita sebagai orang yang mau menjadi generasi yang unggul, kita harus senantiasa minta hikmat daripada Allah, bukan hikmat daripada dunia. Ya. Seorang petani tidak akan pernah berkata dan tidak akan pernah kenal yang namanya lelah. Makanya tadi dikatakan jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Ketika saudara ini ingin mencapai semua tujuan saudara yang 5 itu, maka saya katakan,
itu juga dalam rangka bekerja di ladang Allah. Kenapa? Karena ketika saudara mencapai tujuan yang saudara inginkan, itu semua tujuannya satu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Seorang petani tidak akan gampang putus asa. Kadang cuaca begini, cuaca begitu. Dia bahkan tidak akan pernah ada kata berhenti, saudara. Dan itulah ketika bagaimana hasil itu tercapai, seorang petani baru bersukacita, syukuran, ya, membangun kejujuran. Bukan hanya kejujuran, tapi kerajinan. Bukan hanya kerajinan, tapi bagaimana keluh kesah itu harus disingkirkan. Semakin kamu keluh kesah, semakin otakmu tumpul. Semakin kamu bersungut-sungut, semakin kamu nggak bisa mikir. Ya. Orang yang bersungut-sungut, orang yang berkeluh kesah, itu adalah menunjukkan bahwa kita ini pribadi yang ketakutan. Takut untuk menghadapi, takut untuk berjuang, takut untuk mencapai tujuan. Ya. Dan ketakutan itu menghilangkan seluruh potensi yang ada, yang diberikan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketakutan menghilangkan semua akal sehat saudara. Ketakutan akan menghilangkan semua apa yang sudah ditanamkan Allah, yang sudah menjadi ketetapan Allah untuk saudara menjadi pribadi yang unggul. Saya yakin seorang yang menyelidiki sesuatu ilmu, ya, misalnya Thomas Alva Edison, ya, ini berapa kali dia gagal? Berapa kali dia tidak berhasil? Kita tahu semua ceritanya itu. Dan kita perlu belajar terus. Kita perlu ngulang-ngulang itu cerita. Berapa kali? Katanya hampir berapa? 1000 kali. Ya, hampir 1000 kali. Tapi dia tidak bilang bahwa aku gagal 999 kali. Tapi dia ketika ditanyai, bagaimana perasaanmu dengan kegagalan itu? Yang hampir 1000 kali itu. Dia berkata, itu bukan kegagalan. Itu proses yang sedang dijalankan untuk menjadi satu keberhasilan. Jadi kalau saudara hari ini berkata bahwa saya gagal, saya tidak berhasil, saya selalu gagal, singkirkan kata-kata gagal ini. Karena Tuhan tidak menetapkan saudara menjadi pribadi yang gagal, tapi Tuhan menetapkan saudara menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Tuhan tidak menetapkan saudara menjadi ekor, tapi Tuhan menetapkan saudara menjadi kepala. Tuhan tidak menetapkan saudara menjadi cundang, tapi Tuhan menetapkan saudara dan memilih saudara menjadi pribadi-pribadi lebih daripada para pemenang. Tuhan tidak menjadikan saudara miskin, tapi Tuhan mencukupkan kebutuhan saudara. Ketika saudara masih belum berhasil, katakan ini proses. Saya harus tetap sabar, saya harus tetap bekerja keras, saya harus tetap jujur, saya harus tetap berlari-lari menuju tujuan. Saya tidak akan berpaling. Saya tidak akan istirahat sekalipun itu ada pohon yang rindang. Saya tidak akan belok ke kanan atau ke kiri sekalipun itu ada jalan yang lebih mulus. Tapi saya akan terus menuju fokus kepada tujuan sampai kepada bagaimana Kristus menjadi kepala di dalam hidup kita. Dan Kristus menjadikan kita menjadi orang yang menerobos, yang membuat sejarah di dalam hidup saudara dan saya. Menjadi pribadi yang unggul sesuai dengan ketetapan daripada Allah sendiri. Yang kedua adalah selalu bersuka cita. Filipi 4 ayat 4 dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam siapa? Dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan sama Paulus, ya. Bersukacitalah. Ya, tidak hanya satu kali. Paulus memerintah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Bersuka, ya. Bersuka dalam Tuhan, ya. Mari bersukacitalah, ya. Ini harus menjadi lagu kita, kesukaan kita. Hati yang bersukacita, hati yang gembira, ya, yang saya katakan, ini adalah obat yang manjur. Bukan hanya kepada yang sakit, yang saya katakan, bukan karena hati yang bersukacita, hati yang penuh spirit, hati yang penuh semangat. Ya, orang nggak bisa sukacita kalau dia nggak punya pengharapan.
Orang tidak bisa bersukacita kalau dia tidak punya tujuan. Orang tidak bisa bersukacita kalau dia tidak melihat masa depan. Orang tidak bisa bersukacita kalau dia matanya tertutup selubung. Bagaimana dia melihat janji Tuhan? Saudara tidak akan bersukacita kalau saudara tidak tahu janji Tuhan. Dan saudara tidak akan bersukacita hanya sekedar tahu janji Tuhan, tapi saudara tidak percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengenapi janjinya. Amin. Ya. Jadi kalau saudara tetap fokus pada Kristus Sang Firman Allah, dengan tidak jemu-jemu berdoa, penuh keyakinan, dan terus berlari menuju pada tujuan saudara, ya, serta melaksanakan tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal menyerah, tanpa kenal takut, maka tidak ada alasan lagi buat saudara dan saya untuk tidak bersukacita, untuk tidak bergembira, untuk tidak bahagia, sebab kita semua telah berpegang kepada firman Allah. Firman Allah, inilah iya dan amin. Sehingga kamu, saya, dan saudara semuanya jadi pribadi yang menang terhadap dirimu sendiri. Orang yang bersukacita karena dia menang terhadap dirinya sendiri. Yang membuat dia menang terhadap dirinya sendiri apa? Firman Allah. Bukan yang lain. Ya. Yang membuat dia bersukacita apa? Sekalipun itu janji belum terjadi. Sekalipun tujuan saudara belum tercapai. Keinginan saudara belum titik finish. Tapi saudara tetap bersukacita sebab saudara tahu bahwa Allah menyertai saudara dan saudara yakin firman Allah itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Karena saudara tahu bahwa Allah itu sudah memilih saudara dan Allah tidak pernah salah memilih. Dan saudara tahu bahwa Allah itu menyertai saudara dan penyertaannya itu kekal sampai saudara nanti menghadap Dia. Ya. Dan saudara tahu bahwa penyertaan Allah inilah yang membuat saudara pasti berhasil. Ini, jadi kalau ada seperti itu, maka kita akan bersukacita. Ini yang harus kita kerjakan dalam satu kehidupan. Fokus. Yang kedua, kita harus selalu bersukacita. Apapun kendalanya, apapun yang menghalangi, kita tahu kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah kita. Ini jangan hanya lip service, jangan hanya tahu, tapi laksanakan. Pendeta 2 itu tadi tahu bahwa jangan takut. Tuhan berfirman, jangan takut, jangan takut. Kematian, kehidupan kamu ada di tangan Tuhan dan itu sudah tertulis, saya katakan. Kalau kamu berkata bahwa aku tidak mau mati sekalipun, dan kalau Tuhan sudah menyatakan bahwa kamu waktunya menghadap aku, ya, ke rumah Bapakku bersama aku, kamu sembunyi di lubang semut yang paling kecil pun, kamu tetap mati di sana. Tapi kalau kamu, Tuhan tetapkan kamu tetap hidup, jangankan COVID-19, jangankan virus corona yang bermutasi, jangankan sakit penyakit, bahkan di kandang singa pun, mulut singa itu dibungkam oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa Allah kita ini. Amin. Dahsyat. Saudara juga menjadi pribadi yang dahsyat. Saudara juga harus menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara juga harus menjadi pribadi yang unggul, superior, bukan inferior. Jadi kesimpulannya saudara, kalau saudara mengerti bahwa saudara adalah ditetapkan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang unggul, saudara juga harus mengerti diperlukan perjuangan yang tidak kenal lelah, tidak kenal putus asa, tidak kenal takut untuk mencapai segala tujuan yang saudara inginkan. Diperlukan suatu perjuangan yang tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal putus asa, apalagi berhenti. Ya. Banyak orang yang merasa lelah, kehilangan semangat, juang, putus asa di dalam menggapai impian mereka. Ya. Karena apa? Terpaan masalah yang tidak kunjung berhenti. Saudara harus sadar bahwa sebagai manusia kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya sebuah rintangan, dari yang namanya
sebuah masalah. Hidup sendiri ini sudah masalah. Hidup sendiri sudah ribet. Saudara harus tahu. Kalau saudara masih manusia, saudara punya masalah. Tetaplah semangat. Ya. Karena apa? Hidup perlu diperjuangkan setiap saat. Agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya yang kita miliki. Percayalah bahwa hasil yang kita dapat tidak akan mengkhianati perjuangan yang telah saudara lakukan atau saudara kerjakan sebelumnya. Katakan kanan kirimu, hasil tidak pernah mengkhianati perjuangan yang telah kita kerjakan. Amin. Kalau saudara sudah berjuang maksimal, saudara bergantung kepada Tuhan, hasil itu mengikuti. Yakinlah, bersama Tuhan Yesus, kita telah ditetapkan menjadi generasi yang unggul dan bahkan lebih daripada para pemenang. Amin. Kita nyatakan dengan tangan, ya, mengepal, semangat, kita berjuang terus karena kita sudah ditetapkan sebagai generasi yang unggul di dalam Yesus.